Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 yang menyatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita, orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Haleluya. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak berakhir di kuburan. Kematian hanyalah peristirahatan terakhir atau peristirahatan sementara. Yohanes pasti memikirkan, atau penulis Rasul Yohanes ini pasti memikirkan kebenaran ketika dia menulis Wahyu pasal 14 ayat 13 ini. Sebab dalam ayat ini Rasul Yohanes melihat kematian dari sisi yang berbeda, ada dari sisi lain. Karena kalau dilihat dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang kita, kematian tampaknya mengerikan, melelahkan, bahkan menghancurkan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kematian itu sama sekali berbeda. Dia menyebut orang mati yang percaya sebagai berbahagia. Kata yang adalah sarana di mana kita dapat beristirahat dari segala kerja keras kita, dari kelelahan kita. Karena ketika kita hidup, kita tidak akan dapat beristirahat dengan damai. Sehingga kata jerih lelah menggambarkan kelelahan dari aktivitas selama hidup atau apa yang kita kerjakan, kerja keras yang melelahkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu adalah sesuatu yang diperlukan kerja keras atau perjuangan, sehingga istirahat sangat manis setelah kerja keras itu atau pekerjaan yang melelahkan itu. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ini mengacu pada pengabdian orang-orang percaya pada akhir zaman untuk pelayanan dan untuk proklamasi Injil, di mana mereka menderita kesulitan dan penganiayaan. Ini latar belakang Tuhan. Tapi sama dengan apa yang kita alami sama kebersamaan pelayanan dengan Pak Endi, tidak semua orang yang dapat melayani sampai akhir, dapat berkhotbah atau membawa renungan sampai akhir. Tidak semua orang. Bahkan ada orang yang mundur sebelum jauh hari sebelumnya, sehingga dia mati, dia telah mundur dari pelayanan. Tapi tidak dengan Pak Endi. Bahkan ketika beliau salam, saya lihat beliau lelah, saya bilang diganti aja Om. Katakan tidak, bisa Bapak Pendeta. Padahal kelihatan lelah, kelihatan fisiknya, dan menarik. Beliau pergi dengan pembekalan yang sangat-sangat berkesan, khususnya untuk anak-anak. Perumpamaan yang beliau angkat seperti elang membekali anaknya, mempersiapkan anaknya untuk meneruskan hidup. Siapa sangka semua beliau kerja dengan serius, semua beliau kerja dengan lelah, semua beliau kerja dengan semangat, semua beliau kerja dengan penuh kepercayaan. Beliau telah menjadi lelah, dan Tuhan berkenan mengajak beliau untuk beristirahat.
hidup penuh kesulitan, hidup penuh kekecewaan, hidup penuh dengan penyakit, maka Tuhan menjanjikan istirahat dari semua. Sehingga mestinya kita melihat bahwa kematian adalah sarana bagi Allah untuk memberikan kepada kita agar mendapat perhentian. Sehingga kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kekasih Tuhan, ketika Pak Edi berada pergumulan sakitnya, saya dilema dalam berdoa. Tuhan, saya harus berdoa apa? Saya lihat beliau kalau hidup beliau menderita. Sebentar kalau saya berdoa penyerahan, saya tidak tega, tidak sanggup. Di satu sisi saya melihat beliau telah sangat menderita, tapi di sisi lain saya mau kasihan. Kematian merupakan jembatan yang menghubungkan dua kehidupan, yakni kehidupan yang sementara menuju kehidupan kekal. Perjalanan menuju kehidupan kekal itu sangat menentukan bagaimana ketaatan kita ketika Tuhan mempercayakan hidup ini. Sehingga mestinya kita tidak lagi bertanya di mana Pak Edi saat ini. Kita tidak perlu lagi bertanya-tanya di mana beliau sekarang. Itu bukan urusan kita. Karena dalam iman kita mau mengatakan bahwa yang punya hidup telah memanggil dia. Yang harus kita bertanya, mengapa beliau yang dipanggil, bukan saya? Mengapa Tuhan berkenan memanggil ulang beliau, bukan Tuhan berkenan memanggil saya atau kita? Pertanyaan ini penting. Coba kita mencari jawaban dalam iman. Oh, Tuhan masih mempercayakan kepada kita tugas iman. Tuhan masih mempercayakan kepada kita untuk menjadi berkat. Tuhan masih mempercayakan kepada mengelola hidup ini seturut dengan kehendaknya. Sehingga dalam mencari jawaban itu kita berjuang untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup yang tersisa ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini tidak lebih dari kita berkumpul di sini untuk memberikan penghormatan, sekaligus kita diajak untuk mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menempatkan seorang pelayan yang setia sampai akhir dalam kehidupan persekutuan. Terima kasih Tuhan atas teladan-teladan iman yang boleh kita saksikan, yang boleh kita rasakan, yang boleh kita terima dalam pelayanan beliau selama ini. Dan sekarang dia telah istirahat dari kelelahannya, dari letihnya. Kita tahu bahwa kita semua terlebih keluarga terkasih, ini adalah saat yang sangat menyedihkan. Tetapi ini juga adalah saat kesedihan bercampur dengan ungkapan syukur. Maaf kalau saya mengatakan ungkapan syukur, karena saya mau melihat, saya mau mengajak kita melihat dari kacamata iman. Tuhan telah membebaskan dia dari sakitnya. Tuhan berkenan memanggil kembali beliau ke dalam kemuliaan-Nya. Memang kita kehilangan orang yang kita kasihi. Untuk sementara waktu kita tidak dapat lagi melihat wajahnya. Kita sedih karena kita tidak dapat lagi merasakan sentuhannya. Kita tidak dapat lagi melihat senyumnya. Kita sedih karena tawa yang tidak akan terdengar lagi. Kesedihan karena suara yang tak lagi memanggil Serlinda anakku. Tidak ada lagi yang sebutan saudara-saudaraku yang dikasihi. Kesedihan karena cinta yang akan dikenal. Ya, ada kesedihan di saat kematian ini, tapi mestinya
mesti tetap ada sepotong iman yang berharap pada Tuhan agar menemani kita, menopang kita melewati duka cita ini. Sukacita ini karena kita juga telah dimandikan dalam darah anak domba, dan itu juga berlaku bagi beliau. Sukacita karena dia membuat keputusan untuk setia melayani sampai akhir. Sukacita karena melalui kuasa kebangkitan Yesus, dia akan dibangkitkan pada hari kedatangannya. Dikasih Tuhan, dalam sukacita ini saya ingin mengajak kita merenungkan benda-benda perkasa yang ada di dunia, yang terkadang membuat kita menjadi pangling, bahkan kadang-kadang kita membuat kita mundur dan terpukau pada keperkasaan yang disodorkan oleh dunia. Ada banyak benda perkasa yang terlihat di dunia ini. Pertama, ketika orang melihat dan memegang besi, dan besi itu keras, orang mengatakan besi itu perkasa. Tapi ketika diperhadapkan dan besi dapat dilelehkan oleh api, orang tercengang karena ternyata keperkasaan besi dapat dilelehkan oleh api. Orang menyembah api karena orang menyangka api perkasa. Ketika orang sedang memandang dan menyembah api, ternyata air dapat memadamkan api. Air perkasa karena air dapat mengalahkan api. Tapi ada lagi lebih perkasa karena ternyata awan dapat menggendong air. Awan perkasa, sehingga banyak orang yang mendengarkan kepalanya ke atas melihat awan menyembah dan tanpa mengerti siapa yang dia sembah. Orang menyangka awan perkasa, tapi ternyata awan dapat dijatuhkan oleh angin. Orang pun hidup seperti angin yang kadang-kadang berubah arah. Orang menyembah angin. Keperkasaan angin ternyata dapat dikalahkan oleh kokohnya gunung yang berdiri. Gunung dapat menghadang angin. Orang menyembah gunung karena keagungan, karena besarnya. Orang menyangka gunung perkasa, tapi ternyata gunung dapat diratakan oleh manusia. Manusia cenderung menyembah dirinya karena dia menyangka dirinya perkasa, tapi ternyata kekhawatiran jauh lebih perkasa. Kekhawatiran dapat membuat manusia menjadi rapuh. Orang hidup dalam kekhawatiran dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ternyata segelas anggur dapat membuat orang hilang atau jauh dari kekhawatiran. Sehingga banyak orang yang lebih suka menempuh menjalani hidupnya dengan anggur, karena mabuk anggur dapat menghilangkan kekhawatiran. Mabuk perkasa karena mabuk dapat mengalahkan kekhawatiran. Kekhawatiran, mabuk dapat mengalahkan kekhawatiran itu ternyata mabuk bisa dikalahkan oleh tidur. Dan tidur jauh lebih perkasa dari mabuk, karena tidur dapat menghilangkan mabuk. Orang bermalas-malasan dengan menyembah tidurnya, tapi ternyata kematian jauh lebih panjang dari tidur. Banyak orang yang menyembah dunia orang mati karena mereka berpikir bahwa kematian adalah perkasa. Namun ketika Yesus datang dan dia mengalahkan kematian dengan kebangkitan, semua terjawab. Keperkasaan yang ada di dunia itu sesungguhnya telah dirangkul atau telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan atau keperkasaan yang ada di dunia sesungguhnya terjawab dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kita yang tetap setia dalam iman, ada orang-orang yang mewarisi kuasa kebangkitan Kristus itu. Maka mari kita jalani hidup ini dengan tetap hidup sebagai saudara seiman,
saling menguatkan, saling mendoa, saling memperhatikan dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam batin kita. Orang bilang hidup ini adalah kesempatan, benar. Tapi banyak orang yang tidak pernah menjawab kesempatan untuk apa. Sehingga pada pembacaan atau renungan pada hari ini kita diajak kesempatan yang Tuhan berikan yang untuk benahi diri kita. Karena tidak semua orang meninggal di tengah-tengah mereka yang menangis. Beliau berbahagia karena masih ada air mata yang dicurahkan, masih ada kesedihan. Bagaimana dengan kita? Apakah saya mati nanti ada air mata? Saya mati di tengah-tengah orang yang mencintai saya, atau saya mati di hutan, atau saya mati di tempat yang lain? Saya tidak tahu. Karena tidak tahu itu, maka Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita jalani hidup yang tersisa ini, karena kita tidak tahu kapan waktunya Dia datang menjemput kita. Jalani hidup ini dengan tetap andalkan kuasa kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan.